Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian dengan NIM 4524091-236 dari kelas C Fakultas Psikologi Universitas Bosowa. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai menjadi mahasiswa yang religius, jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Mahasiswa yang religius, jujur, bertanggung jawab, dan disiplin memiliki karakter yang penting dalam membentuk individu yang berkualitas. Karakter religius mencakup penghayatan nilai-nilai spiritual yang mendorong tindakan positif seperti kejujuran dan tanggung jawab. Kejujuran menjadi fondasi dalam interaksi sosial maupun interaksi akademik. Sedangkan tanggung jawab mencerminkan komitmen terhadap tugas dan kewajiban. Disiplin berperan dalam pengelolaan waktu dan sumber daya, mendukung pencapaian tujuan akademik. Pembentukan karakter ini dapat dilakukan melalui pendidikan yang terintegrasi dengan nilai-nilai agama yang praktis sehari-hari di lingkungan kampus. Integrasi karakter mahasiswa yang religius, jujur, bertanggung jawab, dan disiplin akan memiliki kekuatan moral yang sangat kokoh. Mereka akan memiliki kesadaran akan pentingnya berperan aktif dalam masyarakat dan berkontribusi untuk kebaikan bersama. Perilaku disiplin yang ditanamkan melalui pembelajaran agama Islam juga dapat membantu atau mempengaruhi etika kerja ketika di masa depan atau masa lampau yang akan datang. Ini membuat mereka menjadi pekerja yang memiliki integritas tinggi, disiplin, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, integrasi dari semua aspek karakter ini dapat membentuk mahasiswa yang ideal, yaitu mahasiswa yang memiliki integrasi tinggi, disiplin, bertanggung jawab, dan religius. Proses pembentukan karakter ini melibatkan beberapa kegiatan belajar di kelas, satuan pendidikan, dan tugas-tugas di luar satuan pendidikan. Sehingga norma etika karakter dapat berkembang pesat pada diri mahasiswa. Karakter pada diri mahasiswa merupakan ialah generasi penerus yang dapat membawa perubahan dalam kemajuan suatu bangsa sebagai agent of change. Mahasiswa dinantikan menjadi sosok manusia utuh seperti yang ada pada tujuan pendidikan, yaitu menjadikan manusia seutuhnya. Artinya, mahasiswa dapat menjadi manusia dewasa yang matang, tidak hanya fisik namun juga secara psikis. Dewasa secara psikis artinya menjadi mahasiswa yang berkarakter. Karakter adalah kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang menjadi pendorong dan penggerak, serta yang membedakan dengan individu yang lain. Karakter diperlukan mahasiswa dalam menentukan keberhasilan hidupnya, karena karakter adalah kepribadian khusus yang menjadi penggerak mahasiswa dalam membangun bangsa yang bermartabat. Pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntutan kepada siswa untuk menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikiran, raga, rasa, dan karsa. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan berpekerti, pendidikan moral, dan pendidikan watak, untuk bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberi keputusan baik maupun keputusan yang buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Pendidikan karakter bertujuan untuk dapat membentuk watak yang religius, jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Mahasiswa yang religius,
jujur, bertanggung jawab, dan disiplin merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan mampu membawa perubahan yang signifikan atau perubahan yang positif dalam masyarakat. Karakter dan sikap yang dimiliki oleh seorang mahasiswa sangat mempengaruhi kualitas diri dan kontribusinya terhadap lingkungan sekitar, diantaranya berbagai karakter yang penting. 4 sifat utama yang perlu dimiliki oleh seorang mahasiswa adalah religius, jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Oleh karena itu, mari kita bahas masing-masing karakter ini menurut sifatnya secara mendalam. Yang pertama, religius. Mahasiswa yang religius ialah mahasiswa yang mencerminkan hubungan seseorang dengan keyakinan dan nilai-nilai spiritualnya yang dianutnya. Mahasiswa yang religius biasanya memiliki ciri-ciri khas sebagai berikut. Yang pertama, ketaatan beribadah. Mereka menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, seperti agama Islam, sholat, puasa, atau kegiatan agama lainnya. Ini menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai spiritual. Yang kedua, etika dan moralitas. Etika dan moralitas ialah sifat religius yang seringkali diiringi dengan perilaku etis dan moral yang baik. Mahasiswa yang religius cenderung menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan kasih sayang sesama mahasiswa atau sesama manusia. Yang ketiga, pengembangan diri. Pengembangan diri ialah kegiatan keagamaan atau mahasiswa dapat mengembangkan diri secara spiritual dan emosional. Ini untuk membantu mereka melakukan pekerjaan lebih sabar dan bijaksana dalam menghadapi berbagai rintangan ke depannya. Yang kedua, jujur. Mahasiswa yang jujur ialah salah satu pilar utama dalam membangun kepercayaan diri di lingkungan akademik maupun sosial. Mahasiswa yang jujur memiliki karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, transparansi. Transparansi ialah mereka yang berkomunikasi secara terbuka dan tidak menyembunyikan informasi yang sangat penting. Hal ini sangat penting dalam interaksi dengan dosen, teman sejawat, maupun dalam lingkungan pendidikan atau lingkungan kampus. Yang kedua, integritas akademik. Integritas akademik ialah mahasiswa yang jujur, tidak terlibat dalam plagiarisme atau kecurangan akademik lainnya. Mereka menghargai proses belajar dan menghormati karya orang lain. Yang ketiga, kepercayaan diri. Kepercayaan diri merupakan mahasiswa yang membangun reputasi baik di mata orang lain. Ini meningkatkan rasa kepercayaan diri mereka saat berinteraksi di lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, bertanggung jawab. Mahasiswa yang bertanggung jawab ialah mahasiswa yang memiliki sikap yang menunjukkan kesadaran akan konsekuensi dan tindakan yang diambil oleh mahasiswa tersebut. Beberapa ciri khas yang dimiliki oleh mahasiswa sebagai berikut. Yang pertama, kemandirian. Kemandirian merupakan mahasiswa yang mampu mengelola waktu dan sumber daya dengan baik. Sebagai contoh, mahasiswa bertanggung jawab akan menyelesaikan tugas tepat waktu dan tidak mengganggu atau mengandalkan orang lain untuk mengerjakan tugas mereka. Yang kedua, kesadaran sosial. Kesadaran sosial ialah mahasiswa yang bertanggung jawab juga peduli terhadap lingkungan sekitar. Mereka terlibat dalam kegiatan sosial atau organisasi kemahasiswaan yang berfokus pada pengabdian masyarakat. Yang ketiga, komitmen terhadap pendidikan. Komitmen terhadap pendidikan merupakan investasi untuk masa depan. Oleh karena itu, mereka berusaha
keras untuk mencapai prestasi akademik yang baik. Yang keempat dan yang terakhir ialah disiplin. Mahasiswa yang disiplin ialah mahasiswa yang mampu untuk mengatur diri sendiri agar tetap fokus pada tujuan yang ingin dicapai oleh mahasiswa tersebut. Mahasiswa disiplin memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, manajemen waktu. Mereka mampu merencanakan kegiatan sehari-hari dengan baik sehingga dapat menyelesaikan antara studi, kegiatan sosial, ekstrakurikuler, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, kepatuhan terhadap aturan. Mahasiswa yang disiplin menghormati peraturan kampus dan norma-norma sosial. Mereka memahami bahwa aturan tersebut ada untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang ketiga dan yang terakhir, konsistensi. Konsistensi ialah mahasiswa yang disiplin juga tercermin dalam konsistensi melakukan tugas-tugas akademik dan kegiatan pembelajaran secara rutin tanpa harus dipaksa. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan mengenai menjadi mahasiswa yang religius, jujur, bertanggung jawab, dan disiplin ialah bukanlah hal yang mudah, tetapi sangat mungkin dicapai dengan usaha dan komitmen. Karakter-karakter ini tidak hanya akan membantu mahasiswa dalam mencapai kesuksesan akademik, tetapi juga membentuk mereka menjadi individu yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan mengembangkan sifat-sifat ini, mahasiswa dapat berkontribusi secara positif dalam berbagai aspek kehidupan serta menjadi teladan bagi generasi yang akan mendatang. Itulah presentasi dan pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.